Naskah presentasi peningkatan pelayanan administrasi publik melalui digitalisasi dan penerapan good governance di kantor kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Tutor serta teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Dinar Fadilah, nomor induk mahasiswa 051111631 dari program studi administrasi negara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Peningkatan Pelayanan Administrasi Publik melalui Digitalisasi dan Penerapan Good Governance di Kantor Kecamatan. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Di tingkat kecamatan, pelayanan administrasi seperti pengurusan EKTP, kartu keluarga, surat pindah, dan surat keterangan merupakan layanan yang paling sering diakses masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelayanan administrasi masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya adalah adanya pungutan liar atau pungli, rendahnya disiplin aparatur, kurangnya transparansi prosedur pelayanan, serta antrian yang panjang. Kondisi tersebut sering menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena pelayanan dianggap lambat dan tidak efektif. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan transformasi pelayanan melalui digitalisasi administrasi publik. Sistem pelayanan berbasis digital dinilai mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi antrian, memperjelas informasi layanan, dan meminimalkan interaksi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Selain itu, digitalisasi juga perlu didukung dengan penerapan prinsip good governance, yaitu tata kelola pemerintah yang baik, serta teori New Public Service yang menekankan bahwa pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat sebagai warga negara. Rumusan masalah dalam proposal ini ada 3, yaitu pertama, apa saja hambatan utama dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi publik di kantor kecamatan. Kedua, bagaimana penerapan prinsip good governance dan teori New Public Service dalam reformasi publik. Ketiga, bagaimana strategi implementasi digitalisasi agar pelayanan administrasi menjadi lebih efektif, cepat, dan transparan. Manfaat proposal. Secara teoritis, proposal ini diharapkan menambah wawasan mengenai pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara praktis, bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi pelayanan di kecamatan. Lalu bagi masyarakat untuk mendorong pelayanan yang lebih mudah dan terbuka, dan bagi pegawai untuk meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan. Teori good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut UNDP, good governance bertujuan mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Ada 3 prinsip utama yang digunakan dalam proposal ini. Pertama, partisipasi. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk memberikan masukan kritik dan pengawasan terhadap pelayanan publik. Kedua, penegakan hukum. Pemerintah harus tegas dalam pelanggaran seperti pungli dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, transparansi. Semua informasi tentang persyaratan, biaya, dan waktu pelayanan harus terbuka dan mudah diakses masyarakat. Teori New Public Service. Teori ini dikemukakan oleh Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart. Inti dari teori ini adalah pemerintah harus melayani masyarakat, bukan hanya mengatur. Dalam teori New Public Service, masyarakat dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil, profesional, dan demokratis. Teori ini sangat relevan dengan pelayanan kecamatan karena aparat pemerintah tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga harus membangun kepercayaan masyarakat. Rencana implementasi solusi masalah utama yang dibahas dalam proposal ini adalah praktik pungutan liar dalam pelayanan administrasi. Pungli sering terjadi karena masyarakat mengurus dokumen penting, seperti EKTP atau kartu keluarga. Dampak cukup besar, yaitu merugikan masyarakat secara ekonomi, menurunkan kepercayaan publik, serta menciptakan ketidakadilan pelayanan. Hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program ini, seperti gangguan internet atau sistem, keterbatasan kemampuan teknologi, kurangnya fasilitas digital, dan rendahnya kesadaran aparatur terhadap pelayanan profesional. Solusi mengatasi hambatan, meningkatkan kualitas jaringan internet dan server, meningkatkan sistem antrian online, menyediakan kotak saran dan survei kepuasan masyarakat, melakukan evaluasi berkala terhadap pelayanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak kecamatan,
lalu observasi untuk melihat proses pelayanan di lapangan, dan dokumentasi sebagai data pendukung penelitian. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kantor kecamatan sebenarnya sudah melalui dan memiliki standar operasional pelayanan dan tarif resmi. Namun, masih ada laporan masyarakat mengenai pungutan di luar ketentuan, artinya pengawasan dan keterbukaan informasi masih diperlukan ditingkatkan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi di kantor kecamatan masih menghadapi berbagai kendala seperti pungli, kurangnya transparansi, dan rendahnya profesionalisme aparatur. Digitalisasi pelayanan menjadi salah satu solusi penting karena mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan, dan mengurangi peluang penyimpangan. Jika didukung dengan penerapan good governance dan new public service, maka pelayanan publik dalam menjalankan efektif dan akan menjadi lebih efektif, transparansi, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk saran, ada beberapa saran dari proposal ini, yaitu pemerintah perlu memperkuat pengawasan pelayanan publik, pegawai perlu meningkatkan integritas dan profesionalisme, masyarakat perlu aktif melapor jika menemukan pungli, dan pelayanan digital perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, tutor, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.